Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Asri Mas Pupah selaku tutor pada mata kuliah struktur data. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini kami Alfida Hidayati dari Prodi Sistem Informasi ingin mencoba untuk mendemonstrasikan tentang hasil dari pengerjaan tugas 3, di mana diharapkan mahasiswa dapat membuat sebuah program searching dengan menggunakan algoritma sequential search. Nah, adapun langkah-langkah yang perlu kita perhatikan dalam mengerjakan tugas 3 kali ini, kita perlu melakukan import Java Anil Scanner, di mana import class scanner ini digunakan untuk membaca input dari pengguna seperti input dari keyboard. Lalu kita perlu lakukan deklarasi kelas dengan menggunakan public class sequential search, di mana public class ini digunakan untuk memudahkan kita dalam melakukan akses dari program lainnya nantinya. Lalu kita lakukan method main, di mana metode utama ini dijalankan oleh JVM yang nantinya ketika program akan dieksekusi. Lalu parameter string digunakan untuk menerima argumen dari command line. Lalu kita lakukan deklarasi array dengan sintak berikut, di mana in data 10, 20, 30, 40 ini dilakukan untuk mendeklarasikan sebuah array bertipe integer dengan nama data. Lalu untuk angka yang tertera dalam sintak berikut adalah nilai awal yang terdapat dalam array. Lalu kita lakukan dengan membuat objek scanner, di mana nantinya scanner sama dengan new scanner system.in ini dilakukan untuk membuat objek scanner untuk membaca input dari pengguna dan digunakan untuk menginisiasi objek scanner agar dapat membaca input dari keyboard. Lalu kita lakukan input dari data pengguna dengan menggunakan sintak berikut, di mana system.outprint untuk menampilkan teks ke dalam layar tanpa membuat garis baru. Lalu scanner.nextIn digunakan untuk membaca input angka, di mana angka ini berupa integer dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel n. Lalu kita lakukan deklarasi variabel pencarian, yaitu dengan menggunakan sintak berikut boolean found, di mana sintak berikut digunakan untuk menandai apakah angka yang dicari ditemukan atau tidak. Lalu untuk integer index ini dilakukan untuk menyimpan indeks elemen yang ditemukan, di mana defaultnya -1 ini menandakan bahwasanya tidak ditemukan. Lalu untuk pencarian sequential iterasi dengan for loop, kita menggunakan sintak berikut, di mana for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari data.length atau panjangnya. Ini dilakukan untuk looping melalui semua elemen dalam array. Lalu ini akan dilakukan untuk memberikan jumlah elemen dari array. Lalu untuk system.out.println digunakan untuk menampilkan proses iterasi dari setiap indeks saat ini, yaitu i, dan nilai elemen array pada indeks tersebut yaitu data i berikut ini. Lalu jika data i sama dengan n, ini digunakan untuk memeriksa apakah elemen array sama dengan angka yang dicari, yaitu n. Lalu untuk found sama dengan true untuk menandai bahwa angka telah ditemukan. Lalu indeks sama dengan i ini digunakan untuk menyimpan indeks elemen yang telah ditemukan. Lalu break ini adalah digunakan untuk keluar dari loop ketika angka sudah ditemukan. Lalu untuk menampilkan hasil dari pencarian, kita menggunakan sintak berikut, di mana if found ini digunakan untuk jika angka ditemukan atau telah ditemukan benar, maka tampilan indeks
tempat angka ditemukan. Lalu jika salah atau tidak ditemukan, maka akan tampil pesan bahwa angka tidak ada dalam array. Nah, berikut adalah hasil dari running dari tugas nomor 1. Kita masukkan angka yang ingin dicari. Semisal kita masukkan input 30, maka akan muncul dengan memeriksa indeks 0 nilai 10, indeks 1 nilai 20, dan indeks 2 sejumlah nilai 30, dan angka 30 ditemukan pada indeks kedua. Lalu jika kita input dengan nilai yang lain, katakan kita masukkan dengan nilai 25, maka akan muncul indeks 0 nilai 10, indeks 1 20, dan seterusnya, dan di sini akan muncul tampilan angka 25 tidak ditemukan di dalam data. Nah, itu dia penggunaan dari sequential search. Lalu kita lakukan demonstrasi dengan menggunakan binary search. Dimana dalam binary search ini kita perlu melakukan atau membuat sebuah program sederhana dengan menggunakan binary search, dan untuk data yang ingin dimasukkan nantinya ada A1, A2, A3, A4, dan A5. Sama halnya dengan sequential search, kita perlu melakukan import java.until_scanner, di mana ini digunakan untuk mengimport kelas scanner untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard. Lalu kita buat public class dengan nama binary search. Ini dilakukan untuk mendeklarasikan sebuah kelas bernama binary search dengan nama kelas harus sama dengan nama file. Lalu untuk method main kita lakukan untuk sama seperti sequential tadi, di mana metode utama yang akan dijalankan oleh Java Virtual Machine. Lalu semua logika eksekusi program dimulai dari sini. Lalu kita lakukan deklarasi dan inisiasi array, yaitu dengan data 10, 20, 30, 40, dan 50, di mana semua data ini bertipe integer, dan kita lakukan binary search hanya dapat dilakukan pada array yang sudah terurut. Lalu kita lakukan input dari pengguna, di mana kita menggunakan sintak berikut, di mana scanner ini digunakan untuk membuat objek scanner untuk membaca input dari keyboard. Lalu scanner.nextIn digunakan untuk membaca input integer yang nantinya dimasukkan oleh pengguna. Lalu kita lakukan memanggil metode binary search dengan sintak berikut, di mana binary search data n ini digunakan untuk memanggil metode binary dengan parameter data array dan n-nya yaitu angka yang ingin dicari. Lalu hasil pencarian disimpan dalam variabel result atau hasil. Lalu kita lakukan dengan menampilkan hasil pencarian dengan sintak berikut, di mana if result tanda seru sama dengan -1 ini digunakan jika angka ditemukan result mengembalikan indeks angka, maka tampilkan indeksnya. Jika tidak, maka ditemukan result sama dengan -1, ini nantinya akan menampilkan pesan bahwa angka tidak ditemukan. Lalu kita lakukan metode untuk binary search-nya dengan sintak berikut, di mana public static integer binary search ini digunakan untuk melihat apakah metode itu dilakukan untuk binary search itu sendiri dengan parameter integer array, di mana array yang akan dicari, sedangkan integer target yaitu angka yang dicari. Lalu indeks angka jika ditemukan atau -1 jika tidak ditemukan.
Lalu kita lakukan variabel indeks dengan keterangan integer left sama dengan 0, integer right sama dengan array dot left min 1. Nah, ini left ini menunjukkan indeks awal array paling kiri dan right menunjukkan indeks akhir paling kanan. Lalu di situ ada perulangan binary search dengan menggunakan while, di mana while left lebih kecil sama dengan right ini dilakukan untuk melakukan pencarian selama indeks awal left ini lebih kecil atau sama dengan indeks akhir. Lalu untuk integer mid sama dengan left dibagi 2 ini digunakan untuk menghitung indeks tengah. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya overflow jika left dan right sangat besar. Lalu sistem outprintln digunakan untuk menampilkan proses pencarian seperti indeks tengah dan nilai elemen pada indeks tersebut. Lalu di situ terdapat sintak berikut if array dan bla bla bla, di mana if array mid target digunakan jika elemen di indeks tengah sama dengan angka yang akan dicari, lalu kita kembalikan ke indeks tengah. Lalu else itu digunakan jika elemen indeks tengah lebih kecil dari angka yang dicari, maka perlu kita perbaharui left menjadi mid tambah 1. Jika else, jika elemen di indeks lebih besar dari angka yang dicari, maka diperbaharui right menjadi mid min 1. Lalu jika elemen tidak ditemukan, maka perulangan selesai tanpa menemukan elemen dengan dikembalikan min 1 sebagai tanda elemen tidak ditemukan. Nah, untuk hasil dari sintak berikut hasil akhirnya. Kita masukkan ingin mencari nilai katakan 30, maka hasil tampilannya sebagai berikut. Memeriksa elemen di indeks tengah 2 nilai 30, angka 30 ditemukan pada indeks kedua. Lalu jika kita masukkan angka lain seperti contoh pada sequential search, kita masukkan 25, maka tampilannya memeriksa elemen di indeks tengah 2 nilai 30, nilai 0 10, nilai tengah 1 20, angka 25 tidak ditemukan. Maka kami dapat menyimpulkan di antara dua sintak di atas, baik menggunakan sequential search ataupun binary, dapat kami simpulkan dengan menggunakan sequential search kita dapat memeriksa setiap elemen array satu persatu hingga elemen yang dicari ditemukan atau hingga akhir array tercapai. Lalu ketika kita menggunakan binary search, ini menurut kami lebih efisien pada array besar, tetapi hanya bisa digunakan jika array terurut. Untuk data yang belum terurut, langkah-langkah pengurutan tambahan diperlukan sebelum pencarian dilakukan. Dan untuk sequential search ini cocok untuk digunakan array kecil atau yang tidak terurut, namun pada dataset besar kinerjanya menjadi sangat lambat. Mungkin itu saja yang dapat kami demonstrasikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.